Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai request beberapa temen yang mau bikin anakan atau silangan yang jumbo, untuk kali ini bisa ya, bisa. Moga-moga bisa sih, sekaligus penjelasannya jadi dari yang cara bikin entok jumbo sama cara bikin ayam silangan, tapi kita pilih yang ayam silangan yang dengan tujuan kita bisa dapat yang jumbo, ya gitu maksudnya. Moga bunga bisa ya dalam satu kali gambar, jadi bisa buat ayam sama buat entok. Oke, ntar kita kasih tanda dulu. Jadi kalau misalkan ya, ini buat teman-teman yang belum hafal ya, jadi tanda yang gini, yang plus ini jantan, yang tanda panah ini betina. Oke, jangan sampai ketuker ya nanti kode gambarnya. Sebelum masuk ke situ, jadi ada beberapa hal yang mesti saya jelasin. Untuk bentar, ini ada tulisannya, kita ganti dulu ke sini. Sifat-sifat yang bakal didapat atau yang akan kita dapat itu kalau untuk menyilangkan ayam ataupun entok, unggas lah ya, kita bilang unggas aja dulu ya. Salah satu sifatnya itu ya berarti kita mau ambil dari warna atau pattern dari coraknya gitu. Ini corak. Terus kalau ini ukuran. Nah, jadi dari C1 2 3 4 ini, kalau ini karakter, biasanya kalau yang ini sih dipakai kalau misalkan kita lagi proses mengembangbiakan binatang-binatang yang memang dari alam liar gitu. Jadi awalnya sih biasanya ada yang ke arah sini, jadi supaya nyari karakter yang lebih baik lah gitu untuk dipelihara. Tapi kita nggak bahas yang ini. Nah, kalau untuk teman-teman yang pelihara entok yang ke arah hobi gitu, pastikan antara warna dan pattern gitu. Jadi proses silangnya itu nggak bisa sekaligus gitu. Kita nggak bisa mau main sini dua-duanya sekaligus, itu agak sulit sih gitu. Jadi kenapa gitu, karena setiap karakter dari ini gitu, kita mesti jelas dulu arahnya, mau ke warna, mau ke corak, mau ke ukuran, atau mau ke karakter. Nah, jadi di sini ntar langsung ke prosesnya. Oke, balik lagi ke sini. Jantan, betina, gambarnya udah jelas. Nah, yang pertama itu adalah teman-teman mesti punya, ini cara saya yang sudah saya pakai gitu. Jadi untuk persiapan kita harus punya istilahnya, ini agak-agak bahasa poultry gitu ya, agak-agak bahasa di dunia peternakan yang modern. Karena kemarin sempat ada teman-teman yang protes jangan pakai bahasa kayak gitu, banyak yang nggak paham. Oke, sedikit-sedikit sambil dijelasin. Jadi ada istilah yang saya jelasin satu aja dulu ya, parent stock. Parent stock itu non komersial. Non komersial di sini maksudnya, jadi itu adalah indukan yang karakternya sudah kita kumpulkan gitu. Maksudnya yang entah dari segi warna, entah dari corak, entah dari ukuran atau apalah gitu, yang itu jadi master di peternakan kita gitu, yang nggak kita jual gitu. Biasanya sih umumnya gitu. Kalau setiap peternakan itu, bahkan ya di ini sedikit ya, agak sedikit
melenceng gitu sebagai gambaran aja. Di ayam aduan pun gitu, kalau breeding farm yang sudah serius itu, kalau untuk yang dijual itu sebenarnya yang karakternya sudah mereka dapat. Nah, sedangkan bahan-bahannya sendiri gitu, indukannya atau parent stocknya itu, nah oke, tergambar ya, parent stock itu jadi indukan yang anakannya itu karakternya insya Allah nggak jauh-jauh sudah bisa ketebak, apakah dari ukuran, apakah dari warna, itu nggak jauh-jauh dari si parent stock atau dari si indukannya itu gitu, pencetaknya ini gitu. Sedangkan kalau misalkan di bawahnya parent stock itu yang dijual belikan di mana-mana itu adalah final stock atau komersial stock. Nah, itu biasanya ya kendalanya yang udah gitu. Kalau misalkan final stock dengan final stock itu sulit dikembangbiakan untuk memperoleh karakter seperti dianya. Nah, jadi kenapa jarang kalau di breeding farm yang sudah maju gitu, yang dijual belikan itu adalah si final stock ya, karena itu adalah sifat atau karakter yang sudah mereka tuju, yang sudah mereka dapat. Nah, kalau sedangkan untuk si final stocknya ya itu ibaratnya cetakan mereka lah. Nah, di sini gitu, maksudnya vlog kita kali ini adalah untuk membahas supaya kita bisa punya cetakan sendiri. Oke lah, taruhlah ini teman-teman misalkan mau mencetak yang jumbo gitu ya. Kita bahas coba satu-satu ya. Yang perlu kita punya adalah 4 kelompok atau 4 pasang indukan. A, B, C, D. Nah, ini A ini ada jantan, ada betina, B juga sama. C juga sama. Jadi kelompok A jantan betina sama. Pokoknya ini jantan betina. Ini kebalik ya, betina jantan. Oke, ini betina jantan, sama aja ya. Yang penting 4 kelompok. Oke, kalau misalkan kita tujuannya ingin mengembangbiakan entok jumbo gitu, ya pastinya dari A, B, C, D ini kita kesampingkan warna. Kita cari yang atau pilih calon-calon yang buat kita kembangbiakan itu yang ukurannya besar-besar tentunya, karena kan sifat itu yang nanti kita butuhkan minimal gitu, walaupun belum tentu hasil, tapi ya kita menuju ke arah situ. Nah, ini udah, misalkan kita udah dapet ya 1, 2, 3 kelompok sepasang. Tentunya yang ini silang. Jadi kita nanti bagi ini 2 kelompok, AB dan CD. Kita bagi 2 kelompok. Taruhlah misalkan dari si A ini, dari indukan yang A ini kita ambil. Jadi apa ya? Misalkan ya dari sini nih yang bagusnya tuh betina. Oke, berarti kita ambil dari sini betina. Nah, sekarang dari sini misalkan bagusnya jantan, kita ambil jantan. Jadi ya kita sendiri yang harus pintar memilah-milah. Atau kalau misalkan di sini betina semua, A betina semua bagusnya, B betina semua, ya berarti mau nggak mau pilih jantan di sini ya. Nanti teman-teman atur sendirilah itu. Sama misalkan di sini jantan bagusnya, di sini betina. Oh ya, ini saya kasih gambaran, kita ambil satu anakan, kita ambil satu anakan, kita ambil satu, kita ambil satu. Dari ke semua ini kan pastinya dari satu pasang ini misalnya ada yang 10, ada yang 15, ada yang berapa lah jumlah anakannya. Pastinya ada yang karakternya itu yang cenderung besar, ada yang cenderung kecil. Ya pasti beda-beda, ada yang lebih kalem, ada yang lebih agresif. Hal-hal kayak gitu pasti ada gitu. Jadi dari sini ini namanya kita proses pemurnian dan seleksi. Oke ya, katakanlah ini
gede-gedenya kita pilih. Jadi nanti anaknya ini yang terpilih disilang ke sini. Makanya kalau mau bener-bener mau cetak ini pasti repot ya. Digambar sih kayaknya gampang ya, cuma tinggal nulis-nulis, tapi prakteknya nanti ini repot banget gitu. Ini jadi 1, 2, 3, 4 harus ada 4 kelompok, nggak boleh bergabung. Jadi si A ini harus ketemu betina ini aja, jantan ini aja, ini juga sama, nggak boleh bergaul ke sini. Repot lah pokoknya, dijamin repot kalau prakteknya. Kalau saya sih di sini cuma nulis-nulis enak sih. Oke, dari sini kan berarti A sama B digabung, kita pilih anakannya. Nah nanti si anakannya ini dari A, ini dari B, jadinya AB kan. Taruhlah di sini bagusnya jantan. Oke, dapat 1 nih dari kelompok ini, dapat 1. Begitu juga dari sini kita pilih, berarti ini kan anaknya jadi CD, dapat lah 1. Kita pilih betinanya dari kelompok ini. Sebenarnya gini, untuk nanti prakteknya teman-teman, saya gambarkan 1 yang diambil, tapi nanti dalam prakteknya dari si A bisa diambil jantannya atau betinanya, atau jantan dan betina boleh. Tapi saya gambarkan ini cuma ambil 1 ini, ambil 1 ini untuk mempermudah ya. Tapi nanti untuk di prakteknya, selama semua punya karakter gede, kalau tujuannya kita mau bikin yang jumbo-jumbo ya pakai semua, tapi dengan syarat ini anakannya yang dari kelompok A jangan sampai kawin lagi dengan kelompok A, nanti itu inbreed. Kalau inbreed malah jelek, kesini malah makin jelek, malah makin parah. Pokoknya anakan yang dari sini harus ketemunya ke sini. Nah nanti yang ini ketemunya jangan sampai segini. Jadi dari sini nih, ini udah mentok kan, udah jadi AB, ketemunya nih, makanya ke sini. Jangan sampai balik aja. Pokoknya jangan sampai kembali, jangan sampai kawin sama saudaranya lagi. Udah itu aja. Kalau emang mau diambil semua ya mau gak mau, dari kelompok A ini jantan-jantan, betina-betina dipisah, dari B jantan-jantan, betina-betina dipisah. Baru nanti jantannya A ketemu betina B, terus jantannya B ketemu betina A, ya kayak gitulah. Cuma ya saya gambarin 1 aja ya biar gak merepotkan. Sampai dengan proses ini kita udah menghasilkan dari ini, taruhlah ini silangan dari AB, ini silangan dari CD. Jantan ataupun betina dari sini, ini semuanya udah jadi. Insya Allah ya. Parent stock. PS bukan PR, PA. Aduh, ini sih gini, spidolnya ngaco nih. Malam sih nggak ada warung buka. Parent stock. Di titik ini udah bisa. Jadi jantan ini ketemu sama betina dari sini, hasilnya nanti final stock FS. Ini yang disebut commercial stock atau final stock. Jadi di sini nanti jadi hasil dari sini ke sini tuh udah mewakili karakter jumbonya. Kalau dari atas kita bener-bener selektif yang mana yang jumbo, yang mana yang enggak gitu. Jadi nah ini yang selalu kita pertahankan, baik dari sini atau dari sini. Ini final stocknya, parent stocknya, emak bapaknya lah di sini nih. Yang dijual tentunya yang ini. Nah biasanya yang ini kan udah jumbo nih, misalkan kita jadi ya berhasil, ini jumbo. Antara final stock dengan final stock gitu, antara anakan yang udah jadi, yang udah bener-bener jumbo, dikawin lagi sama final stock lagi, biasanya hasilnya jelek. Kalau mau bagus dari sini, si AB sama si CD ini, parent stock ini, intinya ya harus jelas gitu, harus jelas mana yang untuk komersial atau untuk dijual gitu, untuk dimanfaatkan dagingnya nanti, mana yang memang jadi orang tuanya, jadi indukannya, penghasil si jumbo ini.
karena gitu sih biasanya. Sama gitu kalau misalkan kita mau main warna pun begitu gitu, dari AB ini kita pilih seleksi yang benar-benar, misalkan kita mau warna kelabu gitu A B C D, ini 8 ekor berarti semuanya ya kelabu yang model warnanya kita mau, supaya nanti ketika jadi di sini nih calon indukan parent stock ya gitu, si anak itu menghasilkan karakter warna yang emang kita tuju. Nah, selalu gitu yang kita andalkan nanti di sini, nggak kita jual. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang masih bingung dari vlog yang saya yang dulu-dulu, ada ngomong parent stock, ada yang ngomong final stock, ya begini prosesnya buat sampai ke titik parent atau emak bapaknya ini, orang tuanya gitu ya, begini prosesnya, mudah-mudahan nggak salah ya. Dan itu biasanya yang tidak diperjualbelikan, kebanyakan breeding farm itu semuanya memperjualbelikan itu final stock gitu, karena biasanya parent stock. Bahkan gitu kalau untuk ayam pedaging sekalipun gitu, di titik ini tuh enggak, hasilnya enggak terlalu gede, justru gedean dia si final stocknya, tapi dia bisa menghasilkan yang gede. Nah gitu ya, gambarannya kayak gitulah. Dan dari ini kan ada jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ekornya ini semuanya jangan dari satu tempat yang sama, baik di kelompok A, di kelompok B, kelompok C, kelompok D. A misalkan ini jantan sama betina, nggak boleh dari indukan yang sama, semua harus jauh. Ini juga jadi harus cuma satu, nggak ada saudaranya di sini satupun, mereka cuma tunggal, ini tunggal, jangan sampai ini yang ini nih, misalkan kita kasih nomor aja ya, ini 1, ini 2, 3, aduh jelek banget, 5, 6, 7, 8, kelihatan ya, anggap aja kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalkan nomor 1 sama nomor 8 dari satu tetasan yang sama, itu nggak bisa, gagal. Make sure semuanya harus beda. Itu sih kuncinya. Jangan sampai inbreed atau kawin yang masih satu darah kalau kita mau mencetak sesuatu. Pasti jelek banget hasilnya. Gagal. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kalau memang ada yang tidak dimengerti atau ada yang salah, silakan tulis di kolom komentar, karena kita sama-sama belajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.